Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Fahri di channel gua. Hari ini gua mau ngelanjutin nonton serial Moon Knight episode keempat. Ya, episode keempat. Dimana sebelumnya kita sudah nonton episode ketiga. Di endingnya itu si Khonsu akhirnya dikurung ya. Khonsu dijadiin batu, udah kayak malin kundang ya, dibikin kayak malin kundang. Terus sekarang kita lihat episode keempatnya bagaimana nasibnya Khonsu, dan ada kemungkinan ya kayak kemarin kan kayak apa namanya, kepribadian ketiganya si Moon Knight yaitu si Jack, kemungkinan ntar bakalan ada mungkin di episode ini. Tanpa basa-basi lagi, oh ya sebelum kita mulai, untuk jangan lupa untuk subscribe dan like, kalau bisa tolong di share ya, di share, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai saja filmnya. Cek. Kenapa diawali dengan ini, seneng banget aja sutradaranya pakai kamera kebalik. Ya konsolnya jadi batu, udah kayak malin kundang. Udah banyak yang dijadiin batu. Ini gue penasaran sama ini Obelix kan. Itu gue penasaran tuh sama anjir itu dewa-dewa yang udah dikurung ya. Itu gue penasaran sama si Obelixnya itu loh. Kayak apa dia kerjasama sama si Harrow untuk ngebangkitin Amit. Kayak mencurigakan gitu. Itu Obelixan ya, gue lupa sih. Dia sengaja itu tembakan gak kena, biar cuma tembakan peringatan doang. Ceritanya mereka nggak ngeliat gitu karena di gurun terus gelap gitu ya. Kenapa harus periksa di sekitar truk? Periksa truknya lah. Buat anjir tuh lu pakai senjata kayak gitu nggak kena. Buat apa pengalihan? Iya. Nggak meledak ya? Nggak meledak mobilnya. Terus yang di dalam mobil kena juga lagi. Anjir, maksud gue terlalu gimana ya, screen soft gimana gitu doang maksudnya. Kita belum tahu ya ini Mark atau Steven. Oh ini Steven. Maksud gue Harrow tahu makamnya di mana. Katanya kompas aja nggak cukup buat menemukan makamnya Amit. Kambing Baphomet ya. Atau ini cara lain untuk menemukan ya, mungkin cara lain untuk menemukan makamnya Amit tanpa kompas itu ya. Kemana orang-orang? Dari sekian gitu banyak orang. Sumur. Airnya habis, berarti udah nggak ada yang di sini dong. Exactly. Jelas si Steve tuh suka sama Layla. Wah, darah. Wah. Apaan itu? Apaan tuh, celurit? Oh.
waiting for this my whole life. Maksud si Layla ngebunuh orang. Mark's trying to protect you from Khonshu. Mas gue kan si Layla kan sama Mark ini kan tubuhnya tubuh Mark ya, tapi Layla Oh shit! Marknya cemburu. Jadi maksud gue si Layla kan tuh tubuhnya Mark ya, tapi masih walaupun kepribadiannya berubah hanya suara dan kepribadian aja, tapi si Laylanya jadi awkward gitu sama Steve atau Mark ini. Kayak ketemu orang baru gitu loh, kayak ketemu baru. Gue kalau masuk ke sini tuh sebenarnya lebih serem, kayak takut atau kayak gue sih nggak ngeri sama hantu ya, tapi lebih serem kayak jebakan ular, karangjengking. Yeah. Whole structure. It's a symbol. How? Dari mana dia tahu? Look at that. Right? The royal symbol, protection in the afterlife. I mean, like the resources needed to build this one. Itu mantul gitu cahayanya. Itu pasir. How? Dia cuma tahu dari 6 titik, terus habis itu gambar mata Horus. Tapi tanya masih darah apa tadi dalam tembok, terus mereka nembak, ada peluru, bekas peluru, mereka nembakin apa? Berarti kan kayak film Mummy gitu, kayak Oh my god. Oh god. Is that fresh blood? In little chunks of meaty bits. Jangan-jangan yang yang kotak tadi tuh mutilasi. Just that way and Jangan di kotak yang tadi itu isinya tubuh manusia, potong-potongan tubuh manusia. Come on, Steve. What is that? Oh, Smegol. Oh, what? Ini yang detektif. Itu yang detektif. Ini detektif. Ngambil jantung. Disensor. Maksud gue kalau ini di Netflix mah udah paling mungkin gak disensor. Kalau ratingnya R ya. Kayak Punisher atau ya kan? Anjing nggak ketahuan masa di situ dong. Ya menurut gue sih ini sadis ya, beda dari film Marvel sebelumnya yang banyak nggak mungkin ada tusuk masa nggak ketahuan sih. Dia muminya buta, cuma bisa pakai pendengaran doang. Kayak gimana bentuknya? Itu nggak kelihatan jelas. Wow, tepat sasaran banget. Dalam, seberapa dalam? Nggak, maksud gua lu lari dari sesuatu yang ditembak aja nggak mati gitu. Maksud dalam banget. Itu bukan Steven, Cok. Itu bukan Steven. Kayak suara serem juga anjir. Lu di tempat sepi dalam gua tiba-tiba ada yang apa nggak serem anjir.
Detektif itu kan gendut ya tadi ya. Terus dia gimana bisa melewati ini semua? Serius deh, detektif tadi gimana bisa ngelewatin? Oh, ada jalan lain. No 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 no. Come on. Lu ditembak aja kan nggak mati gitu loh. Dia buta. Kayak zombie gitu ya. Oh, dia ditembak aja nggak mempan. Kok ikut jatuh? Itu tinggi loh. Oh enggak. Anjir, Layla kuat sih anjir. Maksud ke dia sendirian loh. Kemana Steven coba? Haro. So, you kissed her. Masih aja dibahas anjir. What are you gonna do? Try and drown us now? I think we're looking at the long lost tomb of Alexander the Great. Wow. Bukan Fir'aun. For the world, what he always believed. Nih dia tahu rahasianya ayahnya Walk among us. Layla. Itu kan berat cok. Maksud kuat kan. Alexander was the voice of Amit. Alexander adalah avatarnya Amit. Jangan-jangan gitu. Could be more sorry. Lidah. Digigit. Awas tangan digigit. Yeah, that's it. Get in there. Reach in there. Oh, tempatnya di dalam tubuh. Dari mana Haro tahu? Jangan Haro juga salah satu dari assassin pembunuh bayaran itu. Kenapa nggak ada yang nyoba? Kenapa Konsu? Bukan Amit, ya Amit buaya soalnya. Found it. Nggak gini, si Haro dari tadi di sini dia nyari apa sebenarnya? Ih, dari segitu banyaknya orang masa kalah sama 2 orang? The rest is silence. Maksudku I remember the first morning I woke up knowing that Count berarti kompasnya itu nggak ngaruh apa-apa dong. Apalagi si Mark cuma naik ke atas itu ngikutin jalur itu atau ketemu makam ini Alexander, sedangkan Harold berhari-hari sampai harus ngebunuh banyak rekan, banyak orang yang harus mati baru ketemu di hari yang sama. Ya dia udah nggak bisa berubah lagi. Tanpa konsult dia nggak bisa berubah. Segitu banyaknya yang bawa tembakan, gak ada yang berani nembak. Dalam, ternyata dalam. Ternyata dalam. Gue kira cuma genangan air. Dulu nyalain. Wah, masa lalu. Gue yakin sih, suasananya beda. Jelas masa lalu sih. Ini Abdullah itu bapaknya Layla. Ini antara masa lalu atau film?
kayak nuansa film ini ya. But I'm just a lad trying to do my best. You're Dr. Stephen Grant. Stephen Grant. Iya film. Wait, what happened? B22, everyone. Lah, B22. lah. Lah ini yang detektif yang perempuan. Donna ini temennya di lah. Kok jadi kayak tempat rumah sakit jiwa? Itu kan yang temennya Steve di itu Donna itu lah kue di episode pertama yang mau lah. Oh enggak, gue kira itu konsul. Gue kira dia yang bikin ini palsu, bikin apa paspor palsu. Yang tadi Donna itu kan temennya Stephen Grant di museum yang itu. Lah ini detektif. Detektifnya mati. What happened? Ini Layla. What happened? Cok, I'm so confused, Cok. Stephen. Nah ini mainan mau naik kaki diikat. Kayak episode pertama dia sering. Come on man, ini apa? Semua itu hanyalah mimpi. Kehidupan dia yang di dunia nyata itu mimpi. Dia Mark. Mau naik atau mumi? Mau naik itu cuma mainan. Masa gimana sih? Suaranya Haro. Enggak. Ini Haro. Iya, maksudnya ini dunia nyata. Yang selama ini kita nonton dari episode 1 sampai ketiga itu ternyata tuh mimpi gitu. Tongkatnya Haro, tapi tongkat biasa bukan tongkat. Sendalnya Haro, sendalnya yang dari episode pertama yang ada belingnya itu masih sama. What? How did you know about Stephen? Stephen is real? Itu Amit. Dan itu kota yang di episode pertama itu kan, yang pertama kali. Oh, kayak film Inception. Suaranya Stephen itu. Suaranya Stephen. So, Stephen sama Mark adalah dua orang yang berbeda. Harrow shot us. Yes, exactly. Hah? All right, we gotta get out of here. Oke, Stephen sama Mark sama-sama merasakan hal yang sama. Maksudnya sama-sama merasakan. Ini siapa? Jangan-jangan Jack. Kepribadian ketiganya bisa dibuka juga gitu. Itu masih, iya kayaknya kemungkinan itu si Jack nih. Itu kepribadian ketiganya. Mungkin bisa dikeluarin. Oh, I have too many questions. I'm so confused. Gue bingung. Gue harus. Jadi episode 1 sampai episode keempat pertengahan di awal sebelum si Mark ketembak itu dunia mimpi atau dunia asli gitu aja. Terus kenapa si Mark sama Stephen jadi jiwa jadi terpisah, dan mereka sama-sama mengetahui kalau sebelum mereka datang ke tempat itu mereka itu ditembak sama Harrow.
Dan di tempat itu banyak orang-orang yang dari episode pertama, kayak Easter egg yang pertama si Dora ya, siapa tadi itu kan temennya si Mark. Terus ada Layla juga di situ. Ada Layla juga di situ. Terus 2 detektif. Terus Harrow, terus Easter egg cupcake, itu kan cupcake yang cupcake yang di episode pertama itu yang kejar-kejaran pakai. Terus lukisan yang di kantornya Harrow itu adalah lukisan yang di episode pertama itu yang di kayak di kota tiba-tiba itu yang pertama sebelum kejar-kejaran naik mobil cupcake itu kan. Wow man, gila sumpah, gak ngerti gua. Jadi mana dunia asli, mana yo. Gila. Bingung coba mau ngomong apa lagi. Kayak untuk episode 4 ini kayak kemungkinan tuh itu yang peti yang belum dibuka tuh kemungkinan tuh si kepribadian ketiga. Kalau nggak si Konsu, kemungkinan bisa jadi si Konsu. Udah kayak gue bingung anjir, banyak. Oke lah, sampai di sini aja mungkin ya. Kayaknya udah, gue juga bingung anjir cuy. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.